Bab 771-779 terlalu keterlaluan. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Pada saat monster mayat hidup itu muncul, kekuatan dan tenaga Chukin mengantar pada lonjakan cepat, dan dalam sekejap menghentikan tren mundur. Tidak hanya itu, Kaisar Wu, terbalik, hancur dan mundur. Pada saat ini, di bawah penindasan Chu dan Qin yang berubah menjadi Raja Iblis, Kaisar Wu, bagaimanapun juga, tidak dapat memulihkan kerugiannya, dan akhirnya dipukul oleh Chu dan Qin, langsung mengejutkannya. Keterampilan sihir macam apa ini? Itu telah meningkatkan momentum Chu Qin begitu banyak. Aku belum melihatnya. Mengerikan. Chu Qin ini luar biasa. Selanjutnya, sebuah adegan yang lebih mengejutkan semua orang muncul. Chu Qin menatap 7 tetua dan tersenyum sedikit. Semuanya, karena kalian tidak pergi bersama, maka aku akan mengambil inisiatif. Begitu kata-kata Chu Qin jatuh, auranya bangkit kembali, dan baju besi Ashura muncul dengan tenang di tubuhnya. Pada saat yang sama, di tangannya, kapak pangu yang sangat jahat dipegang di sana. Satu Ki mengubah 3 pembersihan. Sebelum semuanya berakhir, 3 klon bentuk Raja Iblis yang persis sama dengan Chu Qin muncul di sebelahnya. Satu-satunya hal yang dapat membedakan mereka adalah artefak tertinggi di tangannya. Apa gunanya klon? Kata tetua ke-6 dari keluarga kuno pertengahan, Kaisar Qing, kamu adalah tubuh utama, tetapi hanya ada dewa tertinggi kesengsaraan kedua. Apa yang dapat kamu gunakan untuk melawan kami? Oh, bukan. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, dengan gerakan ringan jarinya, 3 avatar, bergegas keluar pada saat yang sama, bergegas ke tetua ke-6 Qing Di, tetua ke-5 Wu Di, dan tetua ke-7 Yang Di. Ketiga orang ini agak tidak setuju pada awalnya, tetapi ketika artefak tertinggi di tangan 3 avatar Chu dan Qin jatuh, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Mereka segera mengeluarkan artefak tertinggi masing-masing dan bertabrakan dengan 3 klon Chu Qin. Tiba-tiba, 3 tetua dan 3 klon Chu dan Qin menjadi seimbang. Apa? 3 avatar, masing-masing dari mereka dapat setara dengan seorang tetua. Bagaimana mungkin? Dari sudut pandang ini, dia bukanlah dewa tertinggi kesengsaraan kedua. Dia adalah dewa tertinggi kesengsaraan surga. Terlalu kuat, tidak heran kamu bisa membunuh iblis misterius itu. Semua orang tidak bisa menahan keterkejutan. Namun, setelah dia di-cloning, energi tubuh utamanya melemah. Bagaimana cara menghadapi 4 tetua yang tersisa? Begitu suara orang ini jatuh, Chu dan Qin telah berteleportasi ke depan Siti Garba 3 tetua dan Yuluo 4 tetua. Pada saat berikutnya, kapak pangu milik Chu Qin sudah diarahkan ke mereka, langsung menebas ke bawah. Seni ilahi tertinggi Siti Garba Bodhisutra. Seni ilahi tertinggi peri iblis. Merasakan pukulan mengerikan yang terkandung dalam kapak pangu dari dinasti Chu dan Qin, baik Jizo maupun Helluo menggunakan seni ilahi tertinggi. Saya melihat bahwa di belakang kedua pria itu, 2 hantu raksasa muncul masing-masing, satu duduk di atas bunga teratai, membuat postur Buddha dengan tangan mereka, dan di bawah teratainya, ada banyak hantu yang menangis. Hantu lainnya memegang pena di satu tangan dan sebuah buku di tangan lainnya, seperti dewa sejati yang menghakimi semua dosa di dunia. Dewa tertinggi dari 3 kesengsaraan, tidak seperti dewa tertinggi dari 2 kesengsaraan, adalah bahwa kekuatan dewa tertinggi dari 3 kesengsaraan dapat menyebabkan resonansi antara langit dan bumi. Beberapa dewa tertinggi dengan peluang yang cukup bahkan memanggil beberapa makhluk tingkat leluhur khusus untuk mereka gunakan sendiri. Adapun Siti Garba dan Dewa Priscilla, makhluk tingkat leluhur Siti Garba dan Raja Sura. Dipanggil pada saat ini, pada saat Raja Siti Garba dan Raja Sura muncul, aura Siti Garba dan Aurel langsung naik pada saat ini. Pada saat yang sama, sebuah penghalang super muncul di depan mereka. Penghalang ini, yang ditutupi dengan kitab suci Buddha, tampaknya mampu menahan semua serangan. Penatua Jizo dan Penatua Luo, tetapi keluarga abad pertengahan, kaisar pertahanan terkuat. Seorang penatua menjelaskan, saya tidak tahu, trik ini, Chu Qin, dapatkah itu dipatahkan? Namun, penatua itu belum selesai berbicara, dan melihat kapak pangu Chu Qin membesar seketika pada saat ini, berubah menjadi bintang besar, dan akhirnya mengenai penghalang antara Siti Garba dan neraka Luo secara langsung. Boom! Pada saat ini, seluruh alam semesta di cermin tampak bergoyang, begitu pula gunung Pangu di luar. Jutaan orang kuat di tempat kejadian merasakan penindasan yang mengerikan.
Anda harus tahu bahwa pertempuran antara Chu dan Qin terjadi di alam semesta di cermin yang diciptakan oleh Kaisar Wanita. Jika di luar, mereka akan hancur menjadi abu. Meski begitu, mereka panik. Permaisuri Pangu juga sedikit tidak nyaman. Matanya yang indah menatap kapak raksasa di tangan Chu Qin, dan hatinya sedikit bergejolak. Ini, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Di bawah tatapan ngeri semua orang, penghalang Super Jizang dan Hell Luo benar-benar dihancurkan oleh kapak Chu Qin. Tubuh Jizo dan Olrau juga langsung meledak. Tiba-tiba, semua orang bertepuk tangan seperti guntur. Kuat, terlalu kuat, Chu Qin, terlalu kuat. Segera setelah itu, kapak Pangu milik Chu Qin mengambil sisa kekuatan dan hendak menimbulkan kerusakan berat pada Dizang dan Kaisar Mun Luo. Pada saat ini, cahaya keemasan terang menyala di mata semua orang. Berikutnya, sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Aku melihat sebuah bergamot yang beberapa kali lebih besar dari tubuh besar Chu Qin berhadapan dengan kapak Pangu milik Chu Qin. Dengan suara, bang, yang keras, Chu dan Qin hanya meninggalkan kapak Pangu yang tertinggal di belakang bergamot dan kapak itu. Chu Qin dan yang lainnya melihat lebih dekat, dan melihat bahwa di depan Chu Qin, sebuah Buddha raksasa muncul. Tinggi Buddha besar ini 100 kali lipat dari Chu dan Qin. Dia duduk di sana seperti bintang, meskipun matanya tertutup, dia tampaknya sedang mengabaikan semua makhluk hidup. Dan Buddha besar ini memiliki telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya, hanya 2 telapak tangan terbesar yang disatukan di dada. Apa ini? Keterampilan serangan gabungan Rutian dan Senglai, tubuh asli dari 1000 Buddha. Luo Gusen menjelaskan. Mendengar ini, semua orang semakin mendidih. Pada saat ini, dalam tubuh asli dari 1000 Buddha, kata-kata Senglai terdengar, Chu Qin, kamu memang sangat kuat dan bertarung sendirian. Mungkin kita tidak akan memiliki salah satu lawanmu, tetapi kesalahanmu ada di sini. Terlalu sombong. Ayo, Chu Qin, mari kita lihat apakah tubuh iblismu kuat, atau tubuh Buddha milikku berdua lebih baik. Kaisar Agung Rutian melanjutkan. Ayo, Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, langit dan bumi hancur. Chu Qin tersenyum, ringan, dan kapak Pangu di tangannya berubah dari bentuk aslinya yang gelap menjadi bentuk yin dan yang hitam dan putih. Segera setelah itu, sebuah penglihatan terjadi. Awan dan guntur muncul di atas kepala Chu Qin, sementara bumi dan lava muncul di bawah kakinya. Chu Qin seperti raksasa yang berdiri tegak di langit, berdiri dengan bangga di langit. Pada saat ini, mata permaisuri yang indah terbuka. Berapa puluh ribu tahun, kamu akhirnya kembali. Permaisuri menghela nafas. Melihat penglihatan yang mengerikan ini, semua orang tercengang, dan tubuh asli 1000 Buddha juga mulai bergerak. Di bawah pemboman 2 telapak tangan terbesar, 1000 telapak tangan terlepas dari tubuh asli pada saat yang sama, seperti peluru, diledakkan ke arah Chu Qin. Upanisad pertarungan tertinggi ribuan tangan menaklukkan iblis. Bersamaan dengan raungan Senglai dan tetua Rutian, gelombang suara Brahma kuno terdengar. Dapat dilihat bahwa di atas ribuan telapak tangan ini, ada cahaya keemasan yang tak tertandingi, dihantui oleh karakter-karakter, seperti cahaya keemasan Buddha. Seketika, telapak tangan ini menghilang, semuanya terkondensasi dalam 2 tangan Buddha terbesar. Pada saat yang sama, di antara kedua tangan Buddha, tubuh Senglai dan Rutian muncul. Pada akhirnya, kedua tangan Buddha ini menjadi ratusan juta meter, seperti 2 bintang yang menghancurkan dunia, dan mereka menabrak raksasa besar Chu dan Qin. Boom! Sebuah ledakan mengerikan terdengar, dan Chu Qin memegang kapak Pangu di kedua tangan dan bertabrakan dengan 2 tangan bergamot. Dalam sekejap, energi mengerikan menyebar ke seluruh alam semesta di cermin, semua bintang hancur total pada saat ini, dan cermin yang diciptakan oleh permaisuri juga retak pada saat ini. Melihat pemandangan ini, semua orang yang melihat gemetar, dan Kaisar Wanita segera menggunakan kekuatan teratai emas untuk memperbaiki dunia di cermin. Dewa Luogu, Long Wusheng, dan semua dewa tertinggi semuanya dengan suara bulat menggunakan kekuatan itu. Diresapi ke alam semesta di cermin. Akhirnya, dengan upaya bersama semua orang, kekuatan Chu, Qin, dan 1000 Buddha dicegah mengalir ke dunia besar abad pertengahan. Pada saat yang sama, Chu Qin dan Qian Buddha juga memutuskan hasilnya. Chu Qin menang. Dapat dilihat dengan jelas bahwa kapak Pangu Chu Qin bertabrakan dengan tangan 1000 Buddha selama 10 menit, dan akhirnya kapak Pangu membelah 2 tangan bergamot. Senglai dan Rutian semuanya terguncang.
Chukin mencapai alam dewa tertinggi kesengsaraan surgawi melalui kapak pangu, baju zira asura, dan banyak metode lainnya, dan Senglai Rutian juga melangkah ke alam kesengsaraan surgawi sebentar berdasarkan keterampilan serangan gabungan. Namun, di alam yang sama, aksi gabungan keduanya pada akhirnya saling meminjam, dan selalu ada saat-saat cacat. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Chu dan Qin saja? Oke, melihat pemandangan ini, semua orang tertegun sejenak, lalu bersorak dan bertepuk tangan dengan gemuruh. Siti Garba dan Hel Luo terluka parah, aksi Senglai, Ruo Tianhe hancur, dan 3 tetua lainnya bahkan tidak menghancurkan klon Chu dan Qin. Dalam pertempuran ini, tidak diragukan lagi bahwa Chu dan Qin menang. Kaisar wanita juga tahu akhirnya. Dia melambaikan tangan gioknya, dan dunia di cermin hancur pada saat ini, dan Chu Qin berkumpul di belakang klonnya dan muncul di alun-alun bersama 7 tetua. Bagaimana dengan 7 tetua? Permaisuri Pangu melihat ke arah Senglai Rutian dan manusia lainnya. Kemampuan kita tidak sebaik manusia. Siti Garba berkata lebih dulu, aku ingin bertaruh. Tetua Chu dan Qin, kita kalah. Senglai berkata tidak seperti biasanya, sedikit cepat, jika kau kalah, kau kalah. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Di masa depan, kau akan menjadi tetua tertinggi dari keluarga abad pertengahan kita. Aku akan menjadi orang suci. Kirim, aku juga, kata tetua Rutian. Tetua Chu dan Qin sangat perkasa, orang tua itu yakin untuk kalah. Tentu, melihat penampilan Senglai yang segar, Chu Qin tentu saja bukan orang dengan perut kecil, dan tersenyum balik. Chu Qin, penatua tertinggi. Penatua Chu Qin, semua orang menari dengan gembira. Mereka telah melihat dengan saksama kekuatan magis Chu dan Qin, dan memiliki sesepuh tertinggi seperti itu. Keluarga abad pertengahan, pasti akan lebih mulia lagi. Tunggu, pada saat ini, Permaisuri Pangu tiba-tiba berbicara dan menatap Chu Qin. Chu Qin, sebelum kamu mengambil alih sebagai sesepuh tertinggi keluarga abad pertengahan, aku ingin bertanya padamu. Senglai, tetua Rutian dan semua orang yang hadir di tempat kejadian mengalihkan pandangan mereka ke Kaisar Wanita Pangu, dan Chu Qin juga sedikit bingung. Aku melihat permaisuri berdiri dari teratai giok dan berteleportasi ke wajah Chu Qin, kapak pangu yang kamu gunakan tadi. Apa, kapak pangu, salah satu dari 10 artefak besar alam semesta, tidak heran jika 7 tetua bukan lawan. Bagaimana mungkin alat suci Kaisar pertama Pangu ada di tangan tetua Chu dan Qin? Untuk sementara waktu, semua orang bersemangat ketika mereka mendengar 3 kata, kapak pangu. Aku mengatakan kapak itu, mengapa itu agak familiar? Kaisar Besar Mun Luo mengikutinya, ternyata itu adalah kapak pangu. Mungkinkah? Tetua Senglai dan Rutian bahkan lebih terkejut. Chu Qin menatap permaisuri Pangu dan tersenyum acuh tak acuh. Ya, itu kapak pangu. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Namun, begitu kata-kata Chu Qin jatuh, Senglai He Rutian, Jizang dan tetua lainnya semua berlutut ke arah Chu Qin. Permaisuri Pangu juga berlutut di tempat, gadis kecil Sie, sambut kembalinya leluhur, Kaisar pertama. Mendengar ini, meskipun semua orang bingung, mereka berlutut di depan Chu Qin dan berteriak, salam untuk kembalinya Kaisar Si. Chu Qin, sedikit bingung. Kapan dia menjadi Kaisar pertama Pangu? Kaisar, apakah Anda salah? Saya Chu Qin, bukan Kaisar pertama Pangu. Chu Qin sedikit mengernyit sambil menatap Sie. Itu benar, Sidi. Sie berkata sebelum dia bisa berbicara. Rutian berkata, Pangu Sidi, sebelum meninggalkan dunia, pernah berkata bahwa suatu hari, dia akan terlahir kembali dan kembali dengan kapak pangu di tangannya. Ya, Senglai melanjutkan dengan sedikit kegembiraan, tidak heran, kamu akan menjadi tetua tertinggi dari keluarga abad pertengahan segera setelah kamu datang. Ternyata kamu telah kembali. Kamu harus mengatakannya lebih awal, bahkan jika para junior memiliki keberanian, mereka tidak berani bertarung denganmu. Chu Qin benar-benar tertekan. Di mana semua ini? Kapak pangunya diberikan oleh sistem, dan itu juga diberikan oleh sistem untuk menjadikannya tetua tertinggi dari keluarga abad pertengahan. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi reinkarnasi Kaisar pertama Pangu? Ya, leluhur, Sie juga mengikuti, kamu mungkin tidak ingat, tetapi kamu adalah reinkarnasi dan kembalinya Kaisar pertama. Semua ini ditakdirkan dalam kegelapan. Chu Qin merasa semakin sakit hati saat mendengar ini. Kesalahpahaman ini adalah masalah besar. Sie, kalian semua bangun. Chu Qin berkata dengan tenang, kapak kuno ini bukan milikku,
aku mengambilnya. Tapi tidak mungkin mengembalikannya. Tentu saja, itu milikmu, kamu tidak perlu mengembalikannya. Xie mengangguk. Ya, leluhur kaisar pertama, meskipun kamu memperoleh kapak pangu secara tidak sengaja, tidak banyak orang yang dapat menggunakan kapak pangu di antara langit dan bumi. Di sisimu, Tetua Senglai melanjutkan, petik 2. Chukin benar-benar tertekan. Ketika Chukin hendak berbicara, Xie melanjutkan, leluhur, bisakah kamu membuktikan identitasmu? Tolong juga minta leluhurmu untuk pergi ke suatu tempat bersamaku. Kemana harus pergi? Cepatlah. Chukin segera berkata ke arah Xie. Leluhur, tetua tingkat, ikutlah denganku. Xie, melihat ke arah Chukin, melihat ke arah Rutian, Senglai, dan yang lainnya. Aku melihat bahwa di bawah perhatian semua orang berjalan ke Aula Pangu. Tak lama kemudian, pintu Aula Pangu tiba-tiba tertutup. Bibi Ina, apa yang mereka lakukan dengan Chukinru? Xiao Hu bertanya dengan ragu. Jangan khawatir, itu bukan hal yang buruk. Yue Ina tersenyum, Chukin dikira kaisar pertama Pangu dengan kapak Pangu di tangannya. Sesampainya di aula, Xie dan para tetua berjalan ke ujung aula, di depan dinding logam besar. Dapat dilihat bahwa di dinding logam itu, ada seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan dan kapak raksasa, yang persis sama dengan patung di luar. Dan di bawah patung itu, ada total 12 alur dengan bentuk yang berbeda. Sidi, apakah kamu ingat dinding ini? Tanya Xie, menatap Chukin. Chukin telah sangat tertekan sejak lama, dan terlalu malas untuk memikirkannya. Xie tersenyum tanpa berkata sepatah kata pun, dan mengulurkan tangan gioknya. 2 token muncul di tangannya, dan segera tertanam di 2 alur di tengah. Segera setelah itu, Senglai, Rutian, Luo Gusen dan yang lainnya juga mengeluarkan token satu demi satu dan menanamkannya di alur yang berbeda. Ketika token terakhir dimasukkan, seluruh dinding logam meledak dengan cahaya terang, dan kemudian terbuka dari tengah. Di dalam, sebuah ruang rahasia terekspos. Di ruang rahasia ini, tidak ada apa-apa selain sebuah batu besar di tengahnya, di mana pedang merah tua dimasukkan. Tubuh pedang itu menusuk ke dalam batu besar, hanya menyisakan gagangnya. Pedang di dalam batu, kata Chukin tanpa sadar. Leluhur, apakah kau ingat? Setelah mendengar ini, Xie tersenyum dan menatap Chukin. Sudah berapa kali kau mengatakan bahwa aku bukan leluhurmu, biarkan aku mengatakan aku memalingkan wajahku lagi. Chukin menatap wajah Xie yang tersenyum indah, dan ingin bergegas dan membersihkan istrinya yang konyol itu. Tidak masalah, sekarang, kau tidak akan mengatakan itu. Setelah itu, Xie dan para tetua semuanya berlutut di depan batu besar ini. Suan Yuanjian, Chukin mengangkat alisnya sedikit. Ya, Xie mengangguk, ini adalah hadiah dari seorang teman lama leluhur, dan ini menjelajahi alam semesta bersama leluhur selama bertahun-tahun yang tak berujung. Pada akhirnya, ketika leluhur berpisah, dia menyuntikkan sinar roh ke dalam pedang ilahi. Di seluruh dunia, hanya leluhur An sendiri yang dapat menghunus pedang suci ini. Setelah itu, Xie menatap Chukin, Sidi. Chukin, cobalah, jika kau dapat mencabutnya, itu pasti reinkarnasi dari leluhur, jika kau tidak dapat mencabutnya, maka kau bukanlah leluhur. Baiklah, Chukin tersenyum acuh tak acuh, berteleportasi ke depan pedang di batu, memegang gagang pedang Suan Yuan di telapak tangannya, tetapi ingin mencabutnya, dan berkata dalam hatinya, apakah benda ini dapat diandalkan? Bagaimana jika aku tidak berhati-hati? Cabutlah, istri konyol ini, tidakkah kau benar-benar menganggapku sebagai leluhurnya? Tetapi, jika kau tidak mencabutnya, pemandangan itu tidak akan mudah dibersihkan. Sistem, kau sedikit curang kali ini. Kau berkata, bisakah tetua Chu dan Qin ditarik keluar? Kaisar yang bertanya, pasti. Tetua Chukin memegang kapak pangu di tangannya dan datang ke keluarga abad pertengahan lagi. Ini sama sekali bukan kebetulan, kata Kaisar Wu. Chukin bermeditasi sebentar, dan akhirnya meletakkan telapak tangannya dengan ringan dan dengan ragu-ragu menariknya ke atas. Sial, detak jantung Chukin bertambah cepat saat ini. Karena, dia jelas merasakan pedang ilahi Suan Yuan ini, menunjukkan tanda-tanda mengendur. Bergerak, baru saja, pedang ilahi Suan Yuan, apakah ada tanda-tanda mengendur? Tetua Senglai berteriak kaget. Mungkinkah Chukin benar-benar reinkarnasi dari kaisar pertama Pangu? Luo Gusen sedikit tercengang. Xie bahkan lebih terkejut,
yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Adapun Chukin, sulit untuk menunggangi harimau. Sistem, apa yang kamu lakukan? Chukin mengutuk dalam hati, karena aku adalah reinkarnasi Pangu, mengapa kamu mengirim misi dewi seperti itu kepadaku? Kamu tidak ingin mendapatkan artefak leluhur tanpa alasan. Siapa yang mengatakan bahwa jika ditarik keluar, itu pasti reinkarnasi dari kaisar pertama? Sistem menjawab, jika kamu menariknya keluar, kamu akan sepenuhnya mengetahui kebenarannya. Baiklah, aku percaya padamu sekali, kata Chukin, dan Mo Zuli menarik ke arah Suanyuanjian. Pada saat ini, suara teredam yang mengerikan terdengar, dan api yang membakar keluar dari pedang ilahi Suanyuan, dan sensasi kesemutan tiba-tiba datang dari telapak tangan Chukin. Mata Chukin sedikit menyipit, dan dia segera menggunakan metode rahasia kata api. Setelah tubuh berubah menjadi api, sensasi terbakar menghilang seketika, dan pada saat yang sama, dengan sikat, pedang ilahi Suanyuan ditarik keluar oleh Chukin. Namun, hanya tinggal di tangan Chukin sejenak, itu berubah menjadi cahaya keemasan dan mengalir ke tubuh Chukin. Pada saat ini, Chukin dapat dengan jelas merasakan bahwa ada pedang ilahi tambahan di tubuhnya, dan posisinya ada di dahinya, dan segel naga Azure tertinggi diam-diam tergantung di sana. Pedang ilahi Suanyuan. Semua tetua terkejut melihat pemandangan ini. Itu tidak penting. Yang penting adalah para leluhur telah kembali. Saat dia berkata, Xie berlutut lagi, selamat datang para leluhur kaisar pertama. Selamat datang Sidi. Para tetua juga berteriak bersama. Sudah berapa kali kukatakan, aku tidak. Chukin hendak membantah, dan berbalik. Di depannya, entah kapan, ada cahaya dan bayangan keemasan. Rambut cahaya dan bayangan itu berserakan, duduk di kehampaan, persis sama seperti di patung itu. Apakah kau kaisar pertama Pangu? Chukin berkata, sambil menatap cahaya dan bayangan keemasan itu, cepat jelaskan, aku bukan reinkarnasimu. Tentu saja tidak, Pangu Sidi mengangguk, aku belum mati, di mana reinkarnasinya? Leluhur, kau tidak mati. Xie berkata dengan gembira, tapi, di awal, mengapa kau mengatakan saat kau pergi? Saat itu, aku tidak cukup tahu alam. Pangu Sidi berkata, kupikir setelah duduk, jiwaku akan kembali ke ketiadaan. Aku tidak menyangka bahwa karena takdir, aku akan pergi ke dunia lain. Itu adalah kesadaran ilahi di pedang ilahi Suanyuan yang bergerak, jadi aku bisa kembali ke sini dengan proyeksi untuk saat ini. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua bersemangat. Tanpa diduga, Pangu Sidi masih hidup. Terima kasih, Chukin tersenyum pada Pangu Sidi. Kalau tidak, mereka akan menganggapku sebagai leluhur mereka. Hahaha, ini juga normal. Ketika aku meninggalkan dunia ini, kapak Pangu tetap berada di dunia ini, dan itu benar-benar sampai ke tanganmu. Ditambah dengan kata-kata yang kukatakan sebelum ambang pintu, sulit untuk tidak percaya bahwa kau adalah aku. Reinkarnasi. Pangu Sidi tertawa, ngomong-ngomong, aku juga ingin mengucapkan terima kasih. Jika bukan karenamu, aku mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke dunia ini lagi. Kapak Pangu dan pedang Suanyuan ini berhubungan denganmu, kalau begitu, berikan saja padamu. Kau yakin? Chukin tersenyum acuh tak acuh. Kau sendiri yang mendapatkan kapak Pangu, dan saat kau mencabut pedang Suanyuan, kau sudah menyadari bahwa Tuan dan dirimu adalah satu. Bahkan jika itu aku tidak bisa mencabutnya. Itu bukan hanya untukmu, kata Pangu Sidi. Petik 2. Leluhur Kaisar pertama, Chukin, sudah menjadi tetua tertinggi keluarga abad pertengahan kita. Kata Xie, benarkah? Itu akan lebih tepat. Pangu Sidi tertawa. Chukin, kalau begitu keluarga abad pertengahan ini akan diserahkan kepadamu dan Xie. Ah, leluhur, kau ingin pergi? Tanya Xie. Baiklah. Aku sudah mengatakan bahwa ini hanya proyeksi sementara. Pangu Sidi mengangguk, kau harus kembali. Jika tidak, itu akan memengaruhi aturan dunia ini. Pangu Sidi, kau mau kemana? Tanya Chukin penasaran. Iya, punya firasat bahwa sangat mungkin King Long juga akan pergi ke tempat ini. Ini adalah dunia yang luar biasa indah. Pangu Sidi berkata, namun, karena alasan yang sama, aku diselundupkan ke sini. Jadi aku tidak bisa mengungkapkannya terlalu banyak. Kalau tidak, orang yang telah dihukum oleh surga akan tahu bahwa itu akan menyebabkan banyak masalah bagi diriku sendiri. Ah, leluhur, ada orang yang lebih baik darimu. Xie berkata dengan heran, ada orang di luar sana, ada surga di luar surga.
Pangu Sidi berkata sambil tersenyum, namun, aku belum mengalahkan penghukum surgawi, mungkin dia tidak sebaik aku. Tapi, aku tahu, King Long pasti lebih baik dariku. King Long, Chukin mendengar ini, seolah menyentuh saraf yang sensitif. Apakah kamu berbicara tentang King Long di duniamu, atau dari dunia ini? Dunia ini, Pangu Sidi berkata, ketika alam semesta pertama kali terbuka, beberapa teman lama dan aku bertarung dengan King Long, tetapi kami semua gagal total. Karena alam naga Azurel lebih tinggi darimu, mengapa dia tidak pergi ke dunia itu? Chukin buru-buru bertanya, oh, apakah dia tidak pergi? Pangu Sidi sedikit terkejut, kupikir dia sudah pergi. Dia tidak pergi. Chukin berkata, aku melihatnya beberapa waktu lalu. Alamnya telah menerobos, tetapi dia mengatakan bahwa hubungannya dengan dunia semakin melemah. King Long layak menjadi naga biru. Pangu Sidi berseru, di dunia ini, dia adalah orang pertama yang menerobos alam ekstrim. Chu dan Qin, apa hubungan antara kalian dan King Long? Untuk memberitahumu, dia adalah istriku. Chu Qin tersenyum tipis. Ah, Xie dan para tetua semuanya terkejut, Pangu Sidi juga sedikit terkejut, sepertinya kau berada di luar imajinasi lelaki tua itu. Saat dia berkata, telapak tangan Pangu Sidi terbuka, dan sebuah buku contekan muncul di atasnya. Buku contekan ini diberikan kepadaku oleh King Long. Aku lupa mengembalikannya, kau adalah lelaki King Long, kembalikan saja padamu, tepat. Baiklah, aku akan mentransfernya ke King Long. Chu Qin mengangguk. Ya, Pangu Sidi mengangguk dan menatap Xie, lelaki tua, aku pergi. Leluhur, bisakah kita bertemu lagi? Xie bertanya, mungkin, ya, saat kau mencapai keadaan ekstrim, kau sudah menjadi dewa tertinggi kesengsaraan surgawi, dan itu tidak akan terlalu jauh dari hari ini. Pangu Sidi berkata, Xie, aku akan berada di dunia itu, menunggu milikmu. Ya, leluhur, jawab Xie dengan gembira. Setelah itu, Kaisar pertama Pangu menatap Chu Qin lagi, dan mengucapkan kalimat terakhir, dasar bocah, kau bisa menjadi lelaki King Long, membuat lelaki tua itu sedikit cemburu. Apa maksudmu, kau juga menyukai King Long? Kalau begitu kau tidak punya kesempatan. Chu Qin balas tersenyum. Namun, Kaisar pertama Pangu telah benar-benar menghilang. Aku tidak menyangka suatu hari nanti, aku akan bertemu Kaisar Sidi lagi. Tetua Senglai mendesah tak tertandingi. Ya, itu bisa dianggap tidak memiliki penyesalan dalam hidup ini. Jika ada kesempatan dalam hidup ini untuk mengikuti Kaisar pertama lagi, itu akan lebih lengkap. Tetua Rutian juga mengikuti. Xie, di sisi lain, pergi ke Chu dan Qin dan menyerahkan token platinum. Chu dan Qin, ini adalah perintah dari tetua tertinggi keluarga abad pertengahan. Mulai sekarang, kalian akan menjadi tetua tertinggi keluarga abad pertengahan dan keluarga Pangu. Ya, Chu Qin mengangguk, tersenyum dan menerima perintah dari tetua tertinggi. Ding, terdeteksi bahwa tuan rumah telah menjadi tetua tertinggi dari keluarga abad pertengahan, misi Dewi telah selesai, dan Dewi Xie memiliki 100% dukungan, pohon kehidupan. Ketika Chu Qin mendengar ini, dia menatap Xie tanpa rasa takut, yang juga tampaknya tertarik oleh Chu Qin, mengapa pria ini membuatku merasa tersentuh. Tidak, aku adalah kaisar wanita, aku harus menahan diri. Kata Xie, menekan detak jantungnya, menatap tetua Senglai Rutian dan yang lainnya. Mulai sekarang, Chu dan Qin akan menjadi tetua tertinggi dari keluarga abad pertengahan. Begitu suara Xie jatuh, dinding di belakang para tetua dan pintu aula Pangu terbuka pada saat yang sama. Lihat tetua tertinggi. Saat para tetua berlutut, para penjaga di aula juga berlutut satu demi satu, dan kemudian, jutaan keluarga setengah baya yang kuat di luar aula juga berlutut dan berteriak serempak. Chu Qin, aku telah menjadi tetua tertinggi. Luo Yiyi berkata dengan penuh semangat. Xiao Wu, Gu Yuena, dan yang lainnya juga sangat bersemangat. Ibu, katakanlah, Chu Qin, apakah itu reinkarnasi dari Sidi? Luo Yiyi kemudian menatap Yue Yina. Ikuti dia. Yue Yina berkata sambil tersenyum, sekarang, keluarga Luo telah sepenuhnya bangkit. 1 jam kemudian, Gunung Pangu, Tetua Taisang, di halaman eksklusif. Chu Qin, apa yang kamu lakukan untuk membangunkan lelaki tua itu dengan tergesa-gesa? Si Tiandi berubah menjadi entitas, menatap Chu Qin, dan tersenyum sedikit. Senior Si Tiandi, aku punya cara untuk memulihkanmu. Chu Qin tersenyum. Ketika Chu dan Qin menjadi tetua tertinggi, pertama kali,
bukan untuk menggoda saudara perempuannya, tetapi untuk memulihkan Si Tiandi dan membangkitkan Lei Tiandi. Petik 2. Benarkah? Si Tiandi berkata dengan kemenangan atas murid-muridnya, sedikit gembira. Jika memang begitu, Si Tiandi pasti tidak akan percaya bahwa orang lain akan mampu memulihkan tubuhnya yang masih tersisa, tetapi Chukin, memang, melampaui imajinasinya. Chukin, apa yang akan kau lakukan? Jangan terlalu mahal untukku. Si Tiandi melanjutkan, jangan khawatir, tidak ada biaya. Sudut mulut Chukin sedikit terangkat, dan segera setelah tangannya, sebuah pohon hijau kecil muncul di sana. Seluruh tubuh pohon ini berwarna hijau zamrud, dan bahkan batangnya pun berwarna hijau. Seluruh tubuhnya memancarkan kilau hijau yang berkilau. Batangnya sangat tebal, dan cabang serta daunnya sangat rimbun. Tampaknya ada beberapa lentera hijau yang tergantung di atas pohon. Buah, apa ini? Si Tiandi tidak bisa menahan rasa terkejut ketika dia merasakan energi yang dipancarkan oleh pohon hijau kecil ini. Dia bisa merasakan bahwa pohon kecil ini sangat tidak biasa, dan dia telah menebak beberapa, tetapi dia takut untuk memastikannya. Ini yang kau katakan padaku, pohon kehidupan. Chukin tersenyum sedikit. Benarkah itu pohon kehidupan? Si Tiandi berkata dengan heran dan gembira, di mana kau mendapatkannya? Biarkan saja. Chukin tersenyum dan berkata, Senior Si Tiandi, kemarilah dan coba lihat apakah itu berpengaruh padamu. Bagus. Si Tiandi mengangguk. Setelah itu, Kaisar Si Tian duduk di lantai aula sesuai dengan instruksi Chukin, sementara pohon kehidupan di tangan Chukin keluar dan jatuh ke tanah. Saat mendarat, pohon kehidupan itu langsung membesar beberapa kali lipat dan menjadi beberapa meter tingginya. Pada saat yang sama, beberapa kekuatan bercahaya, yang dipimpin oleh pikiran Chu dan Qin, menyemprot seperti hujan pada Si Tiandi di bawah pohon. Nyaman. Rasa nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari tubuh Si Tiandi. Dia merasakan otot-ototnya yang patah, organ-organnya, dan bahkan roh primordialnya perlahan pulih. Chukin juga merasakan perubahan Kaisar Si Tian, lalu tersenyum. Sembuh, sembuh, sembuh. Si Tiandi berkata 3 kali lagi dan lagi, tampak sangat gembira dan bersemangat. Setelah ratusan juta tahun, lukanya akhirnya sembuh pada saat ini. Terima kasih, teman kecil Chukin. Saya melihat bahwa saat Si Tiandi pulih, dia akan berlutut dan bersujud kepada Chukin. Senior, jangan seperti ini. Chukin, buru-buru menghentikannya, kamu mengajariku rahasianya, dan kamu hampir mengorbankan hidupmu untukku. Belum lagi kamu adalah tetua Yao Yao, inilah yang harus aku lakukan. Dibandingkan denganmu, apa yang aku lakukan? Si Tiandi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Teman kecil Chukin, aku tidak ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikanmu. Mulai sekarang, hidup orang tua itu adalah milikmu, kamu membiarkanku aku tidak akan pernah pergi ke timur ke barat. Senior Si Tiandi, kamu tidak perlu melakukan ini. Chukin masih tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ya, kamu sudah sangat baik. Si Tiandi tersenyum lebar, aku tidak butuh bantuan dari orang tua itu. Senior Si Tiandi, aku tidak bermaksud begitu. Kata Chukin tergesa-gesa. Hahaha, jangan khawatir, aku bercanda denganmu. Si Tiandi tertawa, aku akan menemui Yao Yao dan memberitahunya kabar baik itu. Kabar baik apa, leluhur? Pada saat ini, suara si Yao terdengar, dan langkah kaki yang ringan terdengar dari halaman. Aku melihat si Yao, Luo Yiyue, Ina, Murong Qiansun, Murong Linger dan yang lainnya semuanya datang dengan membawa uang. Yao Yao. Si Tiandi berkata dengan gembira ketika dia melihat si Yao, orang tua itu telah pulih, dia telah pulih. Semua wanita terkejut ketika mereka mendengar ini. Di mata mereka, Si Tiandi sudah menjadi seorang tetua dan kerabat. Benarkah? Si Yao membuka matanya yang indah, sangat gembira, apakah kamu sudah pulih sepenuhnya? Baiklah, aku sudah pulih sepenuhnya. Terima kasih Chukin untuk ini. Si Tiandi mengangguk dan berkata, aku bisa bertindak normal di masa depan. Hebat, si Yao tersenyum lebih lebar. Chukin, bagaimana kamu memulihkan senior Si Tiandi? Luo Yiyi bertanya dengan beberapa keraguan. Sebelum Luo Sentian berjanji kepada Chu dan Qin untuk menemukan cara menyembuhkan Si Tiandi, keluarga Luo mencari untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak menemukan cara untuk memulihkan Si Tiandi. Pada saat ini, tatapan Yue Yina berhenti di pohon kehidupan. Pohon ini sangat familiar. Bibi Ina,
bukankah ini pohon kehidupan? Chukin tersenyum ringan. Ya, ini pohon kehidupan. Yuina berkata, hei, aneh, pohon yang kulihat setinggi bintang. Mengapa pohon ini begitu kecil? Dan, di mana kamu mendapatkan pohon kehidupan? Pohon, yah, itu diberikan oleh permaisuri Pangu. Chukin tersenyum tipis. Naga itu selalu melihat kepala tetapi tidak melihat ujungnya. Chukin percaya bahwa Yuina juga seharusnya tidak memahaminya. Pada saat ini, sudah tepat untuk menggunakannya sebagai perisai. Aku tidak menyangka bahwa permaisuri, ada pohon kehidupan. Seperti yang diharapkan, Yuina menghela nafas pelan. Chukin, pohon kehidupan, memiliki kemampuan untuk membangkitkan ayahku. Pada saat ini, Murong Qiansun berkata sedikit bersemangat. Ya, Suner, aku akan mencarimu. Chukin tersenyum, karena itu dapat memulihkan senior si Tiandi, itu juga seharusnya dapat memulihkan senior Lei Tiandi. Cepat, keluarkan segel kaisar. Oke, Murong Qiansun buru-buru mengeluarkan segel kaisar Lei Tian yang dia bawa sepanjang hari dan malam dari artefak pemandu jiwa, dan meletakkannya di bawah pohon kehidupan suci. Bergerak, di bawah suara bersemangat Xiao Wu, hanya cabang-cabang pohon kehidupan yang mulai bergoyang. Sama seperti ketika si Tiandi disembuhkan, cahaya hijau terang tercurah darinya. Namun, semua orang sedikit kecewa. Segel Kaisar Lei Tian hanya disusupi oleh cahaya hijau, tetapi tidak ada tanda-tanda pemulihan. Bagaimana mungkin itu tidak berguna? Kata Murong Qiansun dengan sedikit rasa sakit di wajahnya. Bukankah itu berarti pohon kehidupan memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati? Murong Linger juga mengerutkan kening. Chukin menghela nafas ringan, diam-diam patah hati. Mungkinkah ini bukan pohon kehidupan yang sebenarnya? Pohon kehidupan adalah hal asli di alam semesta, dan kekuatannya sebanding dengan alat ilahi leluhur. Pada saat ini, suara halus dan indah terdengar. Saya melihat permaisuri Pangu muncul di samping semua orang. Lihat permaisuri, Luo Yiyi dan Yueyina segera memberi hormat. Para gadis dan si Tiandi juga terkejut. Penampilan kaisar wanita itu benar-benar cantik, terutama ketika Anda melihatnya dari dekat, kecantikannya mencapai dasar hati orang-orang. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Anda dapat mengingatnya hanya dengan melihatnya. Sie, Anda di sini dengan tepat. Chukin berkata kepada Sie, Anda tahu, Kaisar Guntur, mengapa dia tidak dapat dibangkitkan. Mendengar Chukin secara langsung memanggil namanya sendiri, hati Sie sedikit berkedut, kecuali Kaisar pertama Pangu, sudah lama tidak ada yang berani memanggil namanya sendiri secara langsung. Namun, dia tampaknya tidak memiliki perlawanan atau kemarahan. Sebaliknya, ada rasa keintiman di hatinya, dan dia tidak bisa menahan senyum. Pohon kehidupan memang memiliki kekuatan untuk membangkitkan orang mati, tetapi itu hanya untuk orang-orang dengan esensi sejati. Hanya ada satu kaisar yang tersisa, segel tidak dapat dibangkitkan. Mungkinkah ayah itu, apakah benar-benar tidak ada harapan? Kata Murong Qiansun dengan ekspresi sedih. Ya, permaisuri Pangu menggelengkan kepalanya. Cara apa? Chukin dan para gadis bertanya bersamaan. Satukan saja Zenyuan. Sie tersenyum tipis, tangan gioknya terjulur keluar, dan cahaya keemasan muncul di bawah segel Kaisar Lei Tian. Pada saat ini, lautan kekuatan yang luas di lotus muncul di depan semua orang. Segera setelah itu, dengan pembacaan mantra Sie, saya melihat bahwa di segel Kaisar Lei Tian, sedikit cahaya keemasan yang terlihat dengan mata telanjang benar-benar mengalir ke lotus Sie. Ngomong-ngomong, sebelum kaisar wanita menjadi pemimpin keluarga abad pertengahan, dia awalnya adalah kaisar kehidupan. Lotus emas Pangunya adalah salah satu alat ilahi leluhur, dan dia memiliki kekuatan untuk menyatukan kembali esensi sejati dan menghidupkan kembali orang mati. Yuina tiba-tiba menyadari, benar saja, di bawah perhatian semua orang, lotus emas Sie perlahan tumbuh lebih besar, dan pada saat yang sama sekelompok cahaya keemasan menyembur dari hati lotus. Pada saat yang sama, pohon kehidupan mulai bergoyang lagi, dan cahaya hijau yang cemerlang juga jatuh ke dalam cahaya keemasan. Di bawah dua kekuatan pemulihan Super Sie dan pohon kehidupan, sebuah sosok perlahan terbentuk dalam cahaya keemasan. Berhasil, semua gadis terkejut. Tidak cukup, Sie menggelengkan kepalanya, hanya saja jiwanya telah bersatu kembali, dan masih ada tubuh fisik yang kurang darinya. Apakah binatang buas jiwa dan mata manusia baik-baik saja? Tanya Chukin. Ya, Sie mengangguk. Ketika Chukin mendengar ini,
artefak pemandu jiwanya segera meledak menjadi cahaya ungu, dan saat berikutnya, versi yang diperkecil dari kristal pemberani muncul di sana. Dapat dilihat bahwa saat ini, pakaian emas mayat hidup di luar kristal Piao dan kristal energi inti ilahi yang ditempatkan oleh Lan Jinger telah dihancurkan oleh iblis misterius itu. Chukin hanya mengeluarkan semua kristal di luar Piao. Ini, Piao, binatang buas leluhur. Xie terkejut ketika dia melihat penampilan tubuh Piao. Yah, waktunya hampir habis, cepatlah. Chukin mengangguk. Pada saat ini, hati Murong Qianxun dan Murong Linger sama-sama tersentuh. Boneka Pixiu milik Chukin akhirnya dibuat dengan susah payah, dan itu benar-benar digunakan sebagai tubuh Kaisar Lei Tian. Chukin merasa itu sepadan. Kekuatannya saat ini tidak lagi membutuhkan boneka Pixiu ini, ditambah lagi, kebangkitan Kaisar Langit Guntur itu penting. Mendengar ini, Xie tidak ragu lagi, dan menyeret roh primordial Kaisar Lei Tian ke tubuh Piao. Diiringi suara teredam, aku melihat tubuh jiwa Kaisar Lei Tian dan Piao mulai menyatu dengan sempurna. Dalam sekejap, guntur dan kilat tak berujung menyembur keluar dari tubuh Piao, diikuti kilat dan guntur di langit. Pada saat yang sama, Piao membuka matanya, lalu tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, dan berubah menjadi sosok persis tubuh Kaisar Lei Tian. Terima kasih Permaisuri Pangu atas anugerah penyelamat hidupnya. Kaisar Lei Tian segera berlutut ke arah Xie. Kau seharusnya tidak berterima kasih padaku, pohon kehidupan Chukin-lah yang menyelamatkanmu. Kalau tidak, aku tidak akan berdaya. Xie menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Chukin tersenyum, Kaisar Lei Tian, senior, ini yang aku janjikan padamu. Tidak, Kaisar Lei Tian menggelengkan kepalanya, kau tidak hanya menyelamatkanku, tetapi juga memberiku tubuh yang berani. Aku tahu, Chukin, kau harus dihormati olehku. Paman Kaisar Lei Tian, kau membunuhku. Chukin berkata dengan tergesa-gesa, Suner, ini istriku, kau adalah ayah Suner, kau berlutut di atasku, di mana itu pantas. Kaisar Lei Tian mengangguk, baiklah, terima kasih banyak. Ayah, pada saat ini, Murong Qianxun langsung memeluk Kaisar Lei Tian dan menangis sekeras-kerasnya. Anak bodoh, ingat, sebelum aku pergi, apakah aku mengatakan sesuatu padamu? Kata Kaisar Lei Tian, melepaskan Murong Qianxun, dan menepuk punggung Murong Qianxun. Aku tahu, tetapi putriku tidak bisa menahannya, jawab Murong Qianxun sambil menyeka air matanya. Dan aku, Tuan, Murong Linger menangis sejadi-jadinya, akhirnya, aku melihatmu lagi. Kalian berdua, jangan menangis. Kata Kaisar Lei Tian, sudah kubilang sejak lama, hidup dan mati adalah hidup dan mati. Aku telah hidup selama miliaran tahun, aku telah melewatinya. Tetapi aku sangat senang melihatmu lagi. Saat dia berkata, Kaisar Lei Tian juga mulai menangis. Melihat pemandangan ini, Chukin melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk pergi, memberi Lei Tiandi, Murong Linger, dan Murong Qianxun kesempatan untuk berbicara. Xie, terima kasih telah mengeluarkan begitu banyak kekuatan suci. Chukin menatap Xie dan berkata, sama-sama. Xie menjawab, kamu adalah tetua agung dari keluarga abad pertengahan. Aku akan membantumu. Memang seharusnya begitu. Baiklah, aku tidak akan bersikap sopan kepadamu lagi. Jika kamu membutuhkanku, bicaralah. Benar, Chukin, aku punya sesuatu. Aku ingin berbicara denganmu, bolehkah aku bicara sendiri? Xie melanjutkan. Chukin mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, baiklah. Setelah itu, Chukin mengikuti Xie, berpisah sementara dari para wanita, dan datang ke aula permaisuri. Ayolah, Xie, apa yang kau cari? Chukin menatap Xie dan tersenyum. Tetua Chukin, ada satu hal yang perlu kukatakan padamu. Xie berbalik dan menatap Chukin dan berkata, hah? Chukin bertanya dengan sedikit bingung. Keluarga abad pertengahan kita sudah dikerahkan di alam semesta. Xie berkata, dalam beberapa hari terakhir, kita akan melakukan pembersihan besar-besaran terhadap kekuatan keluarga paling jahat di alam semesta. Perang sedang berlangsung. Chukin tersenyum tipis. Itu hanya pembersihan alam semesta luar. Alam semesta yang mengerikan, kita tidak dapat bertindak untuk saat ini. Xie menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang harus kulakukan? Apakah untuk membantu membersihkan atau menemukan cara untuk menghancurkan alam semesta yang kejam itu? Chukin bertanya, tidak, hanya kau terlalu tua, perlu tahu tentang ini.
Kita memiliki cukup tenaga untuk membersihkan alam semesta. Selain itu, kau adalah kartu truf terkuat dari keluarga abad pertengahan kita. Kau tidak membutuhkannya sampai akhir. Mudah untuk ditembak. Si E menjawab, benar, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Chu Qin tersenyum. Apa? Si E mengangkat alisnya sedikit. Aku ingin menghapus sistem yang hanya bisa ditinggali para tetua di dunia kuno pertengahan. Chu Qin tersenyum tipis. Ah, kau ingin menghapus pelatihan leluhur. Si E berkata sedikit terkejut. Ya, Chu Qin mengangguk. Bagaimana? Oke. Kudengar kau butuh persetujuanmu. Mendengar ini, si E mengatupkan bibir merahnya dengan ringan. Awalnya, dia tidak akan pernah setuju dengan penghapusan pelatihan leluhur, tetapi dia tampaknya tidak ingin menolak persyaratan apapun dari Chu Qin. Melihat si E ragu-ragu, Chu Qin semakin tersenyum. Dunia besar abad pertengahan dijaga oleh formasi besar Pangu. Sama halnya denganku atau aku. Apakah kau akan meninggalkan dunia kuno pertengahan? Si E membuka matanya yang indah sedikit. Kenapa? Kau tidak tahan denganku? Chu Qin sengaja tersenyum sambil menatap si E dengan ekspresi gugup di wajahnya. Tidak, baiklah, aku setuju. Aku tidak akan membatasi kebebasanmu. Si E mengangguk, berbalik dan berkata, di masa depan, kamu tidak perlu tinggal di abad pertengahan, tetapi, abad pertengahan jika keluarga dalam bahaya, kamu harus. Pada saat ini, ketika si E berbalik, Chu Qin telah menghilang. Penatua Chu Qin, kata si E, melihat ke sekeliling yang kosong, merasa sedikit kecewa. Kenapa? Aku tersentuh olehnya. Si E berkata dengan beberapa keraguan, tidak mungkin. Aku sudah tidak memiliki detak jantung selama bertahun-tahun. Mengapa hanya untuknya? Jelas, dia adalah wortel besar. Itu mungkin takdir. Pada saat ini, seikat bunga yang sangat indah muncul di depan si E, dan Chu Qin juga muncul bersama. Penatua Chu Qin, kemana saja kamu? Kata si E, terkejut dan senang. Ada bunga di luar, bunga itu hampir layu, aku akan memetiknya. Chu Qin tersenyum tipis. Si E bahkan lebih tercengang. Bunga peri ini ada di tangan Chu Qin, tetapi dia telah membudidayakan bunga selama 100 juta tahun, dan telah menyaksikan hidupnya. Dengan cara ini, apakah Chu Qin yang memetiknya? Bunga ini seperti hewan peliharaannya. Karena dia adalah seorang kaisar wanita dan tidak dapat dengan mudah berbicara dengan orang lain, dia mengungkapkan cintanya pada bunga-bunga itu dan senang menyiraminya. Namun, dia tetap tidak tampak marah sama sekali. Ada apa? Bunga ini sangat berharga. Chu Qin bertanya dengan bingung. Tidak, si E menggelengkan kepalanya dan berkata, bunga ini sangat indah. Itu untukmu. Chu Qin tersenyum. Berikan padaku. Si E mengangkat alisnya. Bunga untuk kecantikan. Chu Qin tersenyum. Jangan bilang, kamu adalah permaisuri. Kamu bukan wanita. Tentu saja aku seorang wanita. Si E berkata, dan buru-buru mengambil bunga dari tangan Chu Qin, tetapi begitu dia mengulurkan tangannya, dia digenggam oleh tangan Chu Qin. Si E, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Penatua Chu Qin, si E berkata dengan malu-malu, karena kamu seorang wanita, seharusnya ada seorang pria di sisimu. Chu Qin tersenyum, karena sistem telah memberikan si E 100% kesukaan. Chu Qin, mengapa repot-repot mengaburkannya? Ah, wajah si E, yang selalu acuh tak acuh dan agung, memiliki lapisan awan merah tambahan. Apakah kamu tidak mengerti? Chu Qin tersenyum, aku sudah menyukaimu. Alasan mengapa aku menjadi penatua adalah untukmu. Bunga ini mewakili hatiku. Kamu juga menjadi penatua, apakah itu untukku? Si E berkata dengan detak jantung yang lebih cepat. Ya, Chu Qin mengangguk, kalau tidak, apa yang aku lakukan, tanpa alasan, menjadi penatua tertinggi ini. Kata-kata Chu Qin juga, benar, meskipun dia menjadi penatua sistem sebenarnya setara dengan hatinya, karena sistem telah mengatakan bahwa tugasnya dipandu oleh hati Chu Qin, dikirim. Dengan kata lain, sistem adalah otak keduanya. Ada kehangatan di hati si E, karena sistem, dia telah jatuh cinta pada Chu Qin tanpa harapan. Jadi, apakah kamu ingin menerima niatku? Chu Qin melihat ekspresi si E, dan berkata dengan gembira. Penatua Chu Qin, panggil aku Chu Qin. Baiklah, Chu Qin. Si E menjawab, aku tidak menyembunyikannya, memang, aku sangat menyukaimu. Tapi, petik 2, tapi, Chu Qin sedikit mengernyit. Tapi, aku pernah bersumpah. Keluarga yang sangat jahat yang tidak bisa dihancurkan,
tidak menemukan pasangan dalam hidup ini. Si bibir merahnya sedikit mengerut, jadi. Si berkata dengan enggan, dia benar-benar ingin bersama Chukin, tetapi dia tidak bisa melanggar sumpahnya. Aku mengerti, Chukin tersenyum tipis, jika memang begitu, aku tidak terlalu sulit bagi orang lain. Maafkan aku, Chukin, menungguku menghancurkan keluarga yang sangat jahat itu, kata Si dengan sedikit rasa sakit di wajahnya. Namun, sebelum kata-kata Si jatuh, bibirnya telah disegel oleh Chukin. Chukin, kata Si bersemangat dan gugup. Kamu punya sumpah, tapi aku tidak. Chukin tersenyum acuh tak acuh, Si karena kamu menyukaiku, maka aku tidak bisa menyerah padamu. Ketika aku menghancurkan keluarga yang sangat jahat itu, aku akan membiarkanmu menjadi wanitaku sepenuhnya. Ya, Si menatap Chukin, mengangguk dengan serius. Namun, sekarang, aku harus memberimu tanda khusus untukku. Chukin tersenyum tipis. Segera, Chukin berjalan keluar dari aula permaisuri dengan puas. Dan Si melihat punggung Chukin, tersenyum cerah. Dia tahu bahwa dalam hidupnya, dia hanya milik Chukin. Segera, kegembiraan ini berubah menjadi kemarahan. Kemarahan pada keluarga yang sangat jahat, menghalangi pengejarannya terhadap cinta. Keluarga yang sangat jahat, aku akan menghancurkannya. Si berkata dengan ekspresi marah, kemarilah. Tidak lama kemudian, Luo Wangxing, Luo Wangcheng. Chukin kembali ke sini, dia ingin melihat bagaimana para wanitanya berlatih dalam retret. Namun, begitu dia tiba di gerbang surga dan bumi, dia melihat sebuah kapal perang, berlayar ke arahnya dengan gagah berani. Di kapal perang, 3 orang terkemuka tidak lain adalah Luo Sentian, Luo Tianyun dan Yue Yina. Selain itu, sisanya adalah Raja Dewa Puncak dan pembangkit tenaga listrik setengah kaisar. Ini adalah ritme melakukan hal-hal besar. Chukin mendarat di kapal perang. Lihat tetua Taisang. Melihat Chukin, semua keluarga Luo yang kuat berlutut dan berkata, di Chudankin hari ini, 1 orang mengalahkan 7 tetua. Di keluarga bangsawan abad pertengahan, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Tetua unggul, Luo Sentian dan ketiganya juga berjalan mendekat, dan mereka ingin memberi hormat kepada Chudankin. Senior Tianyun, Paman Luo, Bibi Ina, kalian tidak perlu memberi hormat, kan? Chukin tersenyum tipis. 1 yard adalah 1 yard. Luo Sentian berkata, keluarga abad pertengahan, ada aturan keluarga abad pertengahan. Setelah permaisuri Pangu menjadi permaisuri, bahkan para leluhurnya akan berlutut dan membungkuk untuk memberi hormat. Bagaimana mungkin aku bisa menunggu dengan sopan santun? Saat dia berkata, Luo Sentian berkata langsung, Patriark keluarga Luo, lihat tetua Taisang. Yue Yina dan Luo Tianyun juga membungkuk untuk memberi hormat pada saat yang sama. Baiklah, semuanya bangun. Chukin mengangguk dan bertanya, Paman Luo, kamu akan keluar dalam pertempuran besar seperti ini. Kaisar wanita memerintahkan pembersihan kekuatan keluarga yang sangat jahat di alam semesta luar. Keluarga Luo kita adalah panglima tertinggi operasi ini. Luo Sentian menjawab, hanya kalian bertiga, apakah ada bahaya? Chukin mengerutkan kening. Bukan 3, tapi 2. Ina tidak akan pergi. Dia ingin duduk di Luo Wangxing. Luo Sentian menjawab, namun, jangan khawatir, Chukin, operasi ini adalah operasi gabungan dari seluruh keluarga abad pertengahan. 5 kekuatan teratas Tiongkok di alam semesta luar juga akan bekerja sama dan tidak akan ada masalah. Awalnya, ayahnya seharusnya ikut berperang, tetapi dia sudah tua dan kesehatannya kurang baik, jadi saya yang akan bermain untuknya, tetapi hukum ruang angkasanya memberi saya segel ruang angkasanya. Saya bisa memanggilnya kapan saja. Chukin berhenti sejenak, dan mengeluarkan jimat emas dari tangannya. Ini adalah segel ruang angkasa saya, Paman Luo, jika Anda menemui masalah, selama Anda membakar jimat itu, saya akan segera datang. Baiklah, kalau begitu saya akan menerimanya. Luo Sentian mengangguk dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Luo Sentian melanjutkan, ya, Chukin mengangguk. Setelah itu, Chukin dan Yue Yina meninggalkan kapal perang, memperhatikan Luo Sentian dan yang lainnya, dan melaju menuju pintu masuk dunia kuno pertengahan. Bibi Ina, bagaimana kalau kita pergi? Setelah kapal perang menjauh, Chukin menatap Yue Yina. Bagus. Yue Yina tersenyum sambil tersenyum. Bibi Ina, bagaimana luka senior Luo?
Tanya Chukin sambil menatap Yue Yina. Itu penyakit lama yang tertinggal di area kehidupan terlarang. Yue Yina berkata, selain itu, penyegelan iblis misterius itu telah menghabiskan banyak kekuatan suci beberapa waktu lalu, jadi tubuhnya agak lemah. Sangat disayangkan bahwa setelah pemulihan si Tiandi dan kebangkitan dua senior Lei Tiandi, energi pohon kehidupan agak tidak mencukupi. Ketika pohon kehidupan dipulihkan, saya harus memulihkannya untuk senior Luo. Kata Chukin, pohon kehidupan, kekurangan energi. Yue Yina bertanya dengan sedikit bingung. Memang benar bahwa pohon kehidupan ini bukan yang kamu lihat di zona kehidupan terlarang Bibi Ina. Dia memiliki batas energi atas. Setelah digunakan oleh dua senior, menjadi seperti ini. Kata Chukin, mengeluarkan pohon kehidupan. Saat itu, pohon kehidupan tampak membeku, seolah-olah telah berubah menjadi bola zamrud, tanpa tanda-tanda kehidupan. Itu tidak menghalangi. Yue Yina tersenyum, selama lelaki tua itu tidak menggunakan kekuatan sucinya secara berlebihan, tidak akan terjadi apa-apa. Ya, Chukin mengangguk, itu benar-benar tidak berhasil, aku akan membiarkan si mengambil tindakan dan menyembuhkan senior Luo. Kekuatan permaisuri tidak boleh digunakan dengan mudah. Sekarang adalah periode yang luar biasa. Kita sedang membersihkan kekuatan keluarga yang sangat jahat. Keluarga yang sangat jahat pasti sudah mengetahuinya. Jika mereka menyerang saat ini, Kaisar Wanita harus mempertahankan kekuatan tempur puncaknya. Yue Yina menjawab, Bibi Ina, kamu terlalu khawatir. Tidak, ada juga aku, tetua tertinggi. Chukin tersenyum tipis. Jangan lupa, Chu dan Qin juga memiliki unicorn berdarah naga, tidak lebih lemah dari kekuatan tempur Kaisar Wanita. Namun, karena kamu telah mengatakannya, maka aku tidak akan mengganggunya. Chukin melanjutkan. Di antara para senior dan wanita, Chukin dengan tegas memilih yang terakhir. Ya, Bibi Ina, aku ingat, kamu sepertinya pernah memberitahuku sebuah rahasia sebelumnya. Pada saat ini, keduanya jatuh ke tanah, Chukin, dan kemudian menatap Yue Yina. Apa rahasianya? Yue Yina sengaja berpura-pura tidak tahu. Apakah kamu sudah lupa? Chukin mengingatkan, tentang rahasia Paman Luo. Mendengar ini, Yue Yina berhenti melangkah maju dan menatap Chukin dan berkata, Chukin, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Ya, Chukin mengangguk, Paman Luo, dia adalah ayah Yi, bahkan jika dia bukan ayahnya sendiri, aku ingin tahu. Kalau begitu, kamu, ikut aku. Yue Yina menjawab setelah jeda. Setelah itu, Yue Yina, bersama Chukin, datang ke kamarnya. Kamar Yue Yina sangat bersih dan rapi, dan penuh dengan aroma yang memabukkan. Aku melihat Yue Yina menutup pintu, lalu mengambil teko, menuangkan secangkir teh untuk Chukin, dan menuangkan secangkir lagi untuk dirinya sendiri. Chukin menatap Yue Yina dengan ekspresi yang salah, hanya sedikit mengernyit, dan tidak mengatakan apa-apa. Dan Yue Yina minum secangkir teh dan duduk. Bibi Yina, jangan khawatir, kamu tidak perlu terlalu berhati-hati padaku. Chukin menatap Yue Yina dan tersenyum tipis. Sebenarnya, aku tidak berhati-hati, hanya saja aku terlihat lebih pendiam seperti ini. Yue Yina berkata sambil tersenyum, sebenarnya, Chukin, aku bilang, ini bukan rahasia khusus. Apakah kamu ingat bahwa aku pernah memberitahumu bahwa kita akan pergi ke zona kehidupan terlarang dan membangkitkan orang kuat? Yue Yina bertanya, ya, Chukin mengangguk, kamu juga mengatakan bahwa setiap kehidupan di dalamnya sangat berbahaya. Yue Yina mengangguk, sebenarnya, orang yang ingin kita bangkitkan adalah Tuhan. Apa, Paman Sentian? Chukin sedikit mengernyit, dia pernah mati. Ya, Yue Yina mengangguk, jika bukan karena kebangkitan Sentian, bagaimana mungkin lelaki tua itu begitu berbahaya? Pada saat itu, Sentian memberitahumu bahwa keluarga Luo yang superior sebenarnya berbohong kepadamu. Ibu Sentian, itu adalah binatang buas jiwa, tidak, lebih tepatnya, itu adalah binatang buas yang ganas. Lelaki tua dan binatang buas ini melahirkan para dewa, jadi para dewa dilahirkan dengan bakat yang berbeda, fisiknya berbeda dari orang biasa, dan memiliki tubuh iblis darah. Tubuh iblis darah. Chukin mengangkat alisnya dengan ringan. Ya, Yue Yina berbisik, tubuh iblis darah semacam ini telah memberi para dewa dan langit jauh melampaui kekuatan tingkat yang sama. Jadi jangan berpikir dia hanya dewa tertinggi dari malapetaka pertama, tetapi dewa tertinggi dari malapetaka kedua bukanlah lawannya. Namun,
justru karena tubuh Gorevian yang mengerikan inilah dewa dan surga telah diambil oleh api dan mati sekali. Jadi, Bibi Ina, kamu berhasil menemukan pohon kehidupan di area kehidupan terlarang dan membangkitkan paman sentian sekali. Ya, Yue Ina mengangguk, namun, yang dibangkitkan bukanlah dewa dan surga, melainkan setan darah. Apa maksudnya ini? Chukin bertanya dengan bingung. Aku tidak tahu. Yue Ina menggelengkan kepalanya, itu kecelakaan. Setelah dibangkitkan, Sentian dan aku pergi keluar untuk menjalankan misi. Akibatnya, kami bertemu dengan seorang pria kuat dari keluarga yang sangat jahat. Sentian dan aku hampir mati. Dan Sentian akhirnya menunjukkan wajah aslinya, Gorevian. Saat itu aku sangat takut, tetapi pada akhirnya, Gorevian tidak membunuhku. Namun, dia mengatakan kepadaku bahwa dia adalah Gorevian yang terlahir melekat pada Luo Sentian. Luo Sentian sudah mati. Dialah yang dibangkitkan di pohon kehidupan. Dia tahu bahwa Yi adalah binatang buas yang tersegel, jadi aku tidak ingin membocorkan rahasia ini. Kalau tidak, dia akan memberitahu permaisuri Pangu bahwa Yi adalah binatang buas yang tersegel. Lanjut Yuina, pupil mata Chukin sedikit mengecil dan tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Lalu, Blood Demon, apakah kau melakukan sesuatu yang buruk? Itu tidak benar. Yue Yina menggelengkan kepalanya, hanya saja setiap malam dia tidur, dia akan memasuki suatu tempat yang disebut ruang penjara darah. Dengan cara ini, Blood Demon ini tidak jahat. Chukin mengangguk dan berkata, ya, Yue Yina mengangguk. Lalu, paman Sentian yang asli. Apakah dia sudah mati? Chukin berhenti sejenak dan menatap Yue Yina dengan sedikit kesedihan. Mungkin, Yue Yina mengangguk dan berkata dengan sedikit rasa sakit. Chukin, aku tidak takut untuk memberitahumu. Yue Yina menatap Chukin, dan kemudian berkata, aku tidak ada hubungannya dengan Blood Demon atau para dewa. Apa artinya, Sentian dan aku bersama di bawah penganiayaan ayah dan orang tuaku. Apalagi fakta bahwa tidak ada suami istri, dan ketika kami berada di ranjang yang sama, bahkan pemujaan dilakukan olehku. Sekarang Sentian telah menjadi Blood Demon, aku hanya bahan tertawaan. Yuina berkata, agak mengejek dirinya sendiri. Kalau begitu, mengapa kamu tinggal di rumah Luo? Chukin mengerutkan kening. Karena Yuina berkata, awalnya, aku seharusnya sudah meninggalkan keluarga Luo sejak lama, tetapi begitu aku meninggalkan keluarga Luo, Yi tidak bisa tinggal di sisiku. Aku sangat takut dia akan mengalami kecelakaan. Bagaimana dengan sekarang? Chukin bertanya lagi. Sekarang, denganmu, tidak mungkin Yi mengalami kecelakaan lagi. Tetapi keluarga Luo dan aku dan senior Tianyun, lelaki tua, dan keluarga Luo sudah saling jatuh cinta, tetapi aku tidak ingin pergi. Yue Yina dengan lembut menyeka air matanya. Berkata, selain itu, Yi sudah tahu pengalaman hidupnya. Dia masih menganggapku sebagai ibunya, jadi aku tidak bisa pergi. Ya, Chukin mengangguk sambil berpikir. Singkatnya, Yue Yina tidak ada hubungannya dengan Luo Sentian, Blood Demon, Luo Yi atau bahkan seluruh keluarga Luo. Namun, Yue Yina tinggal di rumah Luo untuk Luo Yi, tidak tahu berapa tahun. Chukin harus mengatakan bahwa Yue Yina sangat menyedihkan, mirip dengan Su Ying di awal, tetapi Su Ying jauh lebih baik darinya, setidaknya Su Ying telah mencintai Su Zentian. Dan Yue Yina, yang dipaksa oleh keluarga, hanya bisa tinggal bersama seseorang yang tidak disukainya setiap hari. Bibi Ina, aku tidak tahu bagaimana membujukmu. Chukin berkata, itu benar-benar tidak berhasil. Mari kita cari tahu iblis darah itu terlebih dahulu. Siapa yang tahu apakah dia punya niat? Yue Yina menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak ingin membongkar iblis darah itu, tidak hanya untuk Yi. Iblis darahlah yang menyelamatkan hidupku, bagaimana mungkin aku menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih? Dia, Chukin, kamu tidak boleh tahu apa yang terjadi hari ini. Baiklah, kalau begitu, Bibi Ina, kau akan tinggal bersamaku mulai sekarang. Chukin mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan melanjutkan. Hah, Yue Yina mengangkat alisnya. Maksudku, ikut aku dan Yi tinggal di Bintang Pangu, kalau tidak, biarkan kau tinggal sendiri di dekat siluman darah, Yi dan aku tidak akan merasa lega. Chukin tersenyum tipis. Yue Yina entah kenapa kecewa ketika mendengar Chukin mengatakan ini, tetapi dia tetap mengerutkan bibir merahnya, mengangguk dan tersenyum, jika begitu, maka aku akan mengambil cahayamu dan tinggal di Gunung Pangu. Hah,
Chukin tercengang sejenak. Apa kau tidak tahu? Gunung Pangu adalah pusat formasi Pangu. Kecepatan kultivasi di sana puluhan kali lebih cepat daripada di sini. Kecuali Kaisar Wanita dan para tetua, Istana para tetua, pusat kekuatan klan Pangu, tidak ada orang lain yang bisa merasa bebas untuk masuk. Yue Yina balas tersenyum. Aturan macam apa ini? Chukin sedikit cemberut. Kecepatan kultivasi puluhan kali lipat seharusnya memungkinkan yang kuat dari keluarga abad pertengahan untuk berkonsentrasi pada kultivasi, sehingga membuat keluarga abad pertengahan menjadi lebih kuat. Kaisar Pangu memiliki ide yang sama sepertimu, tetapi ditolak oleh Senglai, para tetua Rutian. Kata Yue Yina, kedua lelaki tua yang jahat ini takut keluarga lain akan melampaui keluarga Pangu. Chukin tersenyum menghina. Yue Yina tersenyum tanpa berkata apa-apa, menuangkan secangkir teh untuk Chukin lagi, lalu berkata, kalau begitu Chukin, apakah kamu masih menganggapku sebagai bibi? Aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Yi dan Luo. Kalau begitu Yi tidak ada hubungannya dengan seluruh keluarga Luo. Chukin tersenyum dan berkata, bukankah aku tidak mengenali keluarga Luo ini. Jangan khawatir, karena Yi mengenali kamu dan keluarga Luo, aku pasti akan mengenali keluarga gadis ini. Kalau begitu, kamu, di masa depan, bisakah kamu berhenti memanggilku Bibi Ina? Itu yang lama. Yue Yina mengerutkan kening dan tersenyum, lagi pula, kamu juga terlalu tua, beberapa tidak pantas. Baiklah, aku akan menemuimu Yue Di mulai sekarang. Chukin tersenyum dan mengangguk. Ya, kedengarannya lebih baik daripada Bibi. Yue Yina berkata, yang pertama dengan enteng. Tuan Yue Di, aku akan pergi menemui Zuking dan yang lainnya dulu. Kau bersihkan diri dan bersiap untuk pergi ke Bintang Pangu bersamaku. Kata Chukin, setelah menghabiskan teh di cangkir, dia berdiri dan pergi. Tuan Yue Di, bahkan lebih buruk dari Bibi Yina. Yue Yina menggelengkan kepalanya dengan getir. Tak lama kemudian, tatapan Yue Yina tertuju pada tubuh Chukin. Mungkin Chukin selalu bersikap seperti itu karena identitasnya sebagai bibi dan tidak tahu apa-apa tentangnya. Tetapi Yue Yina merasa bahwa dia telah memengaruhi Chukin tanpa terasa. Suatu emosi khusus tertentu. Lupakan saja, jangan kodok ingin makan daging angsa, dasar wanita malang. Yue Yina mendesah dalam hati, lalu mulai mengemasi barang-barangnya. Pada saat yang sama, Chukin tiba di goa gunung tempat Zhu Zuking dan yang lainnya beristirahat. Guru, sebelum Chukin memasuki gua, sesosok cantik muncul di depannya dari udara tipis. Sosok itu adalah seorang gadis muda yang berusia sekitar 20 tahun. Dia mengenakan jubah kuno dan rok pendek, menatap topi kepala kucing di kepalanya. Di balik topi itu, dia memiliki rambut coklat, dan lebih jauh ke bawah, adalah wajahnya yang luar biasa. Pupil matanya berwarna coklat, bersinar dan tembus pandang, seperti permata coklat, sangat menarik perhatian. Wajahnya murni dan seksi, dengan kemurnian Yelingling dan pesona Huliena. Sosoknya juga sempurna seperti ini. Ada banyak tempat yang seharusnya ada di sana. Di balik jubah kuno itu, ada bentuk S yang sempurna. Pakaiannya berleher terbuka, dan tubuh bagian bawahnya adalah rok pendek. Dua yang ramping dan lurus. Kakinya yang indah terentang seperti dua batu giok yang indah, yang juga membuat orang tidak dapat mengalihkan pandangan mereka. Perlu disebutkan bahwa wanita itu juga mengenakan sarung tangan cakar kucing di tangannya, dan kepala kucing merah muda juga dapat dilihat pada sepatu di bawah kakinya yang panjang. Ketinggian baru. Apakah kamu? Chukin sedikit terkejut ketika dia melihat kecantikan aneh ini untuk pertama kalinya. Tuan, ini aku, Xiaoya. Kata Xiaoya dengan gerakan kucing. Suaranya seperti kucing kecil, lembut dan manis, dan enak didengar. Little Am, kata Chukin dengan heran, apakah kau telah berubah menjadi bentuk manusia? Ya, Little Armor mengangguk, Tuan, Anda membiarkan saya menjaga para wanita simpanan. Saya secara tentatif menyerap energi iblis misterius itu. Hasilnya, menjadi seperti ini. Binatang suci kita dapat berevolusi, saya seharusnya berevolusi. Teman baik, coba saya lihat. Chukin berjalan ke sisi Xiao Armor. Tinggi Xiao Yao adalah 1,75 meter. Chukin hanya satu kepala lebih tinggi darinya. Dia melihat Chukin mengutak-atik rambut Xiao Yao dan tersenyum. Tentu saja, dia botak. Tuan yang jahat, jangan lihat. Xiaoya, mendengar kata-kata itu, segera menutupi rambutnya. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi.
Chukin menatap Xiaoya dan tersenyum, bagaimana dengan Zuking dan yang lainnya? Semuanya ada di dalam gua. Zuking, Zixi, Ibu Siwe, dan yang lainnya, tampaknya akan segera menerobos. Benarkah? Itu hebat, kata Chukin, sambil membawa lengan kecilnya melewati formasi di luar gunung dan masuk ke dalam gua. Pada saat ini, para wanita dari Chu dan Qin terlihat duduk di sekitar pelat segel Kaisar Iblis yang mendalam. Mereka menahan napas satu persatu, dan tidak menyadari kedatangan Chukin. Tuan, lihat, pada saat ini, Xiao Hu berbisik kepada Zhu Zuking, Xiao Siwei dan Ye Zixi. Dapat dilihat bahwa di luar 9 roda cahaya di belakang mereka, ada lapisan tambahan roda cahaya ilusi, dan roda cahaya ilusi itu akan segera mengembun. Begitu mengembun, akan mencapai 10 putaran cahaya. Itu berarti bahwa mereka bertiga akan menerobos ke alam dewa tertinggi. Hebat, Chukin tersenyum. Namun, wajahnya dengan cepat berubah sedikit, karena dia menemukan bahwa cahaya yang dicetak oleh Kaisar Iblis mendalam telah menjadi sedikit lemah. Ups, energi segel Kaisar Iblis mendalam akan habis. Xiao Armor berkata dengan heran. Sudah habis, apa yang akan terjadi? Chukin menatap Xiao Armor. Begitu energi segel Kaisar habis, bukan saja para gundik tidak akan dipromosikan, mereka juga cenderung mendapat serangan balik energi. Xiao Hu berkata dengan cemberut. Tidak, biarkan mereka berhenti. Teriak Chukin. Tuan, jika Anda berhenti dengan paksa, Anda juga akan menderita serangan balik energi. Kata Xiao Armor. Tidak apa-apa, aku punya cara. Kata Chukin, berteriak kepada semua orang. Zuking, Rongrong, kalian semua, berhenti dulu. Chukin, apa yang terjadi? Mendengar kata-kata Chukin, semua orang terbangun pada saat yang sama dan berteriak kepada Chukin. Jangan bergerak, energi segel Kaisar Iblis mendalam akan segera habis. Chukin berkata, tunggu sebentar, aku akan menyerap energi kalian semua ke dalam diriku, kalian gunakan kesempatan ini untuk memutus transmisi energi. Tuan, apakah ada bahaya? Xiao Armor bertanya dengan cemas. Xuan Mo bukan lawanku, aku bisa menahan energinya. Kata Chukin, kalau begitu aku akan berbagi beban denganmu, dan aku akan segera menjadi dewa tertinggi kesengsaraan surga, tidak lebih buruk dari iblis mendalam. Xiao Hu menjawab dengan tegas. Bagus, Chukin mengangguk. Segera setelah itu, dia duduk bersila, menggunakan tubuh mayat hidup, dan Xiao Hu duduk di sebelahnya. Pada saat berikutnya, di bawah kekuatan ilahi Chukin dan Xiao Armor, energi super kuat dalam segel Kaisar Iblis Abadi mengalir ke tubuh mereka. Dalam sekejap, fluktuasi energi yang mengerikan menyebar dari tubuh Chukin dan Xiao Arma. Seluruh gunung mulai bergoyang, dan formasi yang dibentuk Chu dan Qin juga goyang. Semua wanita merasakan perasaan tercekik saat ini. Xiao Qi, teriak Chukin segera. Begitu kata-kata Chukin jatuh, raungan binatang buas yang mengerikan terdengar, dan unicorn darah naga melompat keluar dari tubuh Chukin. Saat berikutnya, unicorn darah naga membuka mulutnya dan meraung, dan fluktuasi energi yang kuat mengalir keluar dengan lembut, menyelimuti Chukin dan Xiao Arma. Dengan bantuan unicorn darah naga, fluktuasi di sekitarnya terhenti. Pada saat yang sama, lusinan energi yang awalnya membanjiri Zhu Zuking dan yang lainnya semuanya mengalir ke tubuh Chukin dan Xiao Hu. Untuk sesaat, Chukin merasa bahwa Gunung Tai menekan di atasnya, dan itu sangat tidak nyaman. Ekspresi Xiao Arma menjadi lebih menyakitkan, dan dia mulai berteriak. Ups! Energi ini terlalu kuat, Xiao Hu tidak tahan. Chukin mengerutkan kening, Little Am, kamu potong saja. Tidak, Tuan, saya bisa menahannya. Xiao Hu menggelengkan kepalanya, tetapi wajahnya menjadi semakin kesakitan. Chukin, jangan terlalu enggan, teriak gadis-gadis itu serempak. Patuh, teriak Chukin tajam, Xiao Qi, putuskan transmisi energinya. Xiao Qi mendengar kata-kata itu, dan segera melakukannya. Dan energi dari mulutnya menyembur, memutus energi yang telah memasuki tubuhnya. Akibatnya, kedua pengalihan itu pecah menjadi satu, dan semua energi mulai mengalir ke Chu dan Qin. Pada saat semua energi disuntikkan ke tubuh Chukin, energi di tubuhnya langsung miring keluar seperti galaksi, dan unicorn darah naga segera meningkatkan output kekuatan ilahi. Pada saat yang sama, Xiao Hu juga menggunakan energi dan menyuntikkannya ke tubuh Chukin. Pada saat ini, saya dapat melihat bahwa Chukin sudah berkeringat deras, dan tubuhnya menderita kejutan energi yang tak ada habisnya. Namun,
Dia tidak mengatakan apa-apa, memejamkan mata, dan berusaha untuk tidak membuat dirinya terlihat kesakitan, karena semua wanitanya ada di dekatnya, dan Chu Qin tidak ingin mereka khawatir. Meski begitu, gadis-gadis itu melihat energi misterius yang mengerikan mengamuk di tubuh Chu Qin, dan mereka semua menunjukkan kesedihan. Chu Qin, tidak akan terjadi apa-apa, kan? Long Qianqian mengerutkan kening. Jangan khawatir, dia adalah Chu Qin, bagaimana mungkin ada yang salah? Kata Mo Xi, benarkah? Bawalah sendiri setiap saat. Zhu Zuqing mendengus, duduk bersila, mencoba menarik sebagian energi ke dalam tubuh, tetapi dia menemukan bahwa Chu Qin dengan kuat menggenggam semua pengalihan energi dan tidak memberinya kesempatan apapun. Pada saat ini, para wanita itu tampak sangat tidak berdaya. Seiring berjalannya waktu, energi dalam segel Kaisar Abadi sebenarnya tidak lebih banyak dari milik Chu dan Qin. Intinya adalah bahwa transmisi energi saat ini terlalu besar. Dua energi ada di tubuh Chu dan Qin. Di dalam tubuh, ada tabrakan terus-menerus. Seolah-olah dua dewa tertinggi sedang bertarung di tubuh Chu Qin, dan Chu Qin hanya bisa mengandalkan tubuhnya untuk menanggung. Rasa sakit seperti ini terbukti dengan sendirinya. Pada awalnya, Chu Qin masih bisa menahannya, tetapi ketika dampak dari kedua energi itu semakin besar dan besar, permukaan tubuh Chu Qin mulai mengeluarkan darah. Darah? Apakah itu darah? Kata Tang Yuehua dengan mata merah dan sakit hati. Ya, Su Jin juga menangis. Saat ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kata Xiao Siwei kesakitan. Pada saat ini, Chu Qin akhirnya tidak bisa menahannya, dan menjerit kesakitan. Pada saat yang sama, dua energi keluar dari tubuh Chu Qin, dan unikorn darah naga dan lengan kecil itu mulai bergoyang. Tidak, energi di tubuh Tuan terlalu banyak kelebihan beban. Dragon Blood Kilin berkata dengan heran, jika ini terus berlanjut, Tuan akan meninggalkan banyak trauma. Apa yang harus aku lakukan? Xiao Armor bertanya dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Aku tidak bisa menahannya. Dragon Blood Kilin berkata tanpa daya. Aku hanya bisa melindungi tuanku seperti ini, dan tidak memiliki energi ekstra, untuk melakukan hal-hal lain. Kalau tidak, begitu kedua energi ini dicurahkan, kita semua tidak akan bisa melarikan diri. Aku juga, kata Xiao Hu, menggertakkan gigi peraknya, sepertinya aku tidak bisa bertahan lagi. Benarkah, sudah berapa lama aku pergi? Aku dalam masalah lagi. Pada saat ini, suara yang menawan dan mempesona terdengar. Nadanya disalahkan, dan ada banyak cinta. King Long, melihat wanita itu, Xiao Hu, Dragon Blood Kilin dan yang lainnya yang muncul begitu saja, mereka semua terkejut. King Long, bisakah kau menyelamatkan Chu Qin? Tanya Mengying. King Long tidak menjawab, tetapi melihat bahwa dia memotong jarinya, dan setetes darah naga emas mengalir dari ujung jarinya, jatuh di bibir Chu Qin, dan kemudian memasuki tubuh Chu Qin. Saat darah naga emas memasuki tubuh, cahaya Qian meledak keluar dari tubuh Chu Qin, dan segera cahaya ini menyelimuti kekuatan asli iblis misterius dan Chu Qin. Guncangan di tubuh Chu Qin juga menghilang pada saat ini. Kekuatan Azure Dragon benar-benar sangat mendominasi. Xiao Arma tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. King Long berkata, Dragon Blood Kilin, Emperor Armor, beri aku kekuatan. Bagus. Setelah keduanya berbicara, mereka semua menyuntikkan kekuatan ke dalam Azure Dragon pada saat yang sama, dan mereka menyuntikkan kekuatan itu bersama-sama, begitu pula kekuatan Zhu Zuqing dan yang lainnya. Dengan penyuntikan kekuatan ini, kekuatan King Long langsung mencapai ketinggian baru. Meskipun King Long adalah klon, ia juga memiliki kemungkinan pertumbuhan tanpa batas, jadi energi ini tidak melukainya, jika tidak, ia akan dihancurkan oleh energi itu jika ia berubah menjadi orang lain. Dan King Long segera duduk bersila di seberang Chu dan Qin, dengan 4 telapak tangan menghadap Chu dan Qin, dan menyuntikkan kekuatan King Long yang lebih kuat ke dalam tubuh Chu dan Qin. Setelah beberapa saat, di bawah masuknya kekuatan ini, dua kekuatan asli yang bertabrakan di tubuh Chu Qin akhirnya menjadi tenang. Napas yang mudah tersinggung menjadi tenang pada saat ini, dan getarannya juga berhenti. Darah di tubuh Chu Qin menguap, dan ia akhirnya kembali normal. Ia membuka matanya dan menatap King Long. Terima kasih, Longer. Bantu aku dengan darah emas King Long. Kau sopan padaku. King Long bergumam, tidak apa-apa, aku akan membayarmu nanti malam. Aku akan menemanimu kapan saja. Kata Chu Qin sambil tersenyum. Chu Qin, kau baik-baik saja. Ning Rongrong,
Bai Xiu, dan yang lainnya bertanya serempak. Tidak apa-apa, Chukin tersenyum pada gadis-gadis itu. Jangan pernah berpikir untuk berbicara. Qinglong melanjutkan, cepatlah, sempurnakan kekuatan iblis misterius dan naga biruku menjadi kekuatanmu, sehingga kekuatanmu seharusnya bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Oke, Chukin tidak menjawab lagi, dia menutup matanya dan mulai berlari seminggu. Oke, Qinglong berdiri dan berkata, Chukin memurnikan energi, itu akan memakan waktu cukup lama, ayo keluar dulu, jangan ganggu dia. Oke, semua gadis menjawab serempak. Dapat dilihat bahwa mereka semua sedikit lemah, karena mereka semua baru saja mengeluarkan tenaga, karena takut Chukin akan mengalami kecelakaan. Kalian berdua, tetaplah bersamaku dan lindungi Chukin. Waktu yang paling berbahaya belum berlalu. Qinglong kemudian menatap Xiaohu dan Dragon Blood Qilin. Baik, Tuan Qinglong. Kedua pasukan kecil itu mengangguk bersamaan. Waktu berlalu, dan saat Chukin terus-menerus menyempurnakan diri, dia dapat dengan jelas melihat bahwa energi permukaannya semakin lemah, dan kekuatan Chukin terus meningkat. Tidak hanya itu, cahaya Taoisme yang menyilaukan tiba-tiba menyala dari tubuh Chukin. Hah, melihat pemandangan ini, Qinglong menghela napas lega, momen yang paling kritis telah berlalu. Selain itu, kali ini Chu dan Qin telah memurnikan energi iblis misterius, dan alam telah menerobos. Ini adalah berkah tersembunyi. Tuan Qinglong, mencapai dewa tertinggi 3 kesengsaraan, adalah mungkin untuk memperoleh kekuatan pemberian dewa tingkat leluhur. Katamu, leluhur mana yang akan memberikan kekuatan itu kepada Tuan? Tanya Dragon Blood Qilin. Cukup, itu pasti aku. Qinglong berkata sambil tersenyum. Baiklah, kupikir juga begitu. Kata Xiao Arma sambil tersenyum. Begitu kata-kata semua orang jatuh, energi biru yang bergejolak keluar dari tubuh Chukin. Pada saat yang sama, di belakang Chu dan Qin, seekor naga biru yang sangat mendominasi dan hikmat muncul. Itu benar-benar kekuatan naga Azure. Qinglong, Xiaoya, dan Dragon Blood Qilin berkata dengan terkejut, dan saat mereka bertiga bersorak, hantu lain muncul di belakang Chukin. Orang ini, mengenakan mahkota, mengenakan jubah naga, memiliki postur kekar, penampilan hikmat, dan semangat raja. Dia memegang pedang emas penuh pola di tangannya, seolah-olah dia dilahirkan dengan kekuatan yang mengesankan. Orang ini, yang merupakan kekuatannya, tidak lebih lemah dari Qinglong. Dragon Blood Qilin berkata dengan kaget. Pelopor Dewa Kuno, Kepala Dewa Kuno tingkat leluhur, Leluhur Dewa Kuno, Kaisar Xuanyuan. Qinglong berkata dengan pupil mata mengecil. Kaisar Agung Xuanyuan. Mendengar nama Qinglong, Xiaohu, Dragon Blood Qilin dan semua gadis semuanya terkejut. Kaisar Xuanyuan, sosok yang hidup dalam legenda, salah satu dari sedikit makhluk tingkat kaisar pertama, dan dikatakan bahwa Kaisar Xuanyuan adalah asal mula kultivasi semua dewa kuno. Kaisar Agung Xuanyuan. Mendengar ini, para wanita yang menunggu di luar juga bergegas masuk. Baru saja, mereka memperhatikan bahwa di dalam gua, cahaya keemasan terang terpancar keluar, jadi mereka segera bergegas masuk. Melihat bayangan keemasan terang di belakang Chukin, dia bahkan lebih terkejut. Ibu-ibu, apakah kalian kenal Kaisar Xuanyuan? Dragon Blood Qilin bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Gadis-gadis itu menggelengkan kepala. Namun, nama ini luar biasa pada awalnya. Liu Erlong mengikuti. Yah, tebakanmu benar. Qinglong mengangguk. Kaisar Xuanyuan, tetapi salah satu kaisar pertama yang paling kuat, berdiri di puncak alam semesta. Apakah lebih kuat dari Pangus Sidi itu? Wang Qiwer bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Qinglong berkata dengan ringan. Lalu mengapa? Chu dan Qin akan membangkitkan kekuatan Kaisar Xuanyuan. Ye Zixi berkata dengan beberapa keraguan, mungkinkah Chu dan Qin juga akan berdiri di puncak alam semesta? Tidak ada keraguan tentang ini. Qinglong berkata, tubuh Chu Qin memiliki hukum rahasia dan tertinggi. Di tengah-tengah kata-kata Qinglong, dia terdiam. Dia hampir membocorkan rahasianya, jadi dia buru-buru mengubah kata-katanya, pokoknya, keberuntungan Chu Qin tidak akan lebih lemah dari tubuhku, jadi tentu saja tidak akan lebih lemah dari manusia manapun. Sebenarnya, kekuatan Xuanyuan bangkit karena itu. Pada saat ini, Chu Qin membuka matanya, berdiri, dan tersenyum. Saat berbicara, di belakang Chu Qin, sebuah pedang panjang emas yang dipenuhi pola-pola ajaib muncul. Jika diperhatikan dengan seksama,
pedang panjang ini persis sama dengan yang ada di tangan Kaisar Xuanyuan, yang baru saja menjelma menjadi Chu Dan Qin. Senjata dewa leluhur, pedang dewa Xuanyuan. Melihat pedang ini, King Long terkejut. Yah, pedang ini diberikan kepadanya oleh Kaisar Xuanyuan, seorang teman lama Pangusidi, dan dia memberikannya kepadaku. Bagi para wanitanya, Chu Dan Qin tentu saja tidak perlu menyembunyikan apapun. Para gadis mengatakannya lagi, apa, kalian melihat leluhur keluarga abad pertengahan, Kaisar pertama Pangu. Xiao Siwei terkejut mendengar apa yang dikatakan Chu Dan Qin. Kalian, selalu memiliki keberuntungan yang luar biasa. Ning Rongrong mengerang, kapan aku akan memiliki keberuntungan seperti itu? Kau memilikinya, Rongrong, bukankah keberuntunganmu adalah Chu Qin? Zhu Zuyun berkata sambil tersenyum. Yah, itu benar juga. Ning Rongrong mengangguk dan berkata dengan gembira. Chu Qin, kalau begitu aku juga akan memberitahumu kabar baik. Zhu Zuqing menatap Chu Qin dan berkata, apa? Chu Qin pura-pura tersenyum. Dia sudah lama tahu bahwa Zhu Zuqing, Ye Zixi, dan Xiao Siwei baru saja menembus dewa tertinggi. Tanpa diduga, aku berhasil menembus. Seperti yang diharapkan, Zhu Zuqing berkata sambil tersenyum. Benarkah, aku memang wanita Chu Qin? Chu Qin berkata dengan gembira dari lubuk hatinya. Kalau begitu aku juga akan memberitahumu kabar baik. Kami juga berhasil menembus. Ye Zixi dan Xiao Xiu berkata setelahnya.